Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Bekang yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah ibadah kita kepada Allah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan dengan sababiah barokah kita hadir duduk di majelis ilmu yang mulia ini, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu oleh Allah diampuni, dan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Juga kita doakan anak-anak kita, baik yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dijadikan anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Betilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi nabiyuna qudwatun linnasi la
uswatun, nabiyuna qudwatun, linnasi lazimatun, nabiyuna rahmatun, lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari, Nabiyuna Mustafa min akramil bashari, Nabiyuna Mustafa min ajmali suwari. Ya Rabbi bil Mustafa balik na waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelisul ilmi yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja pada pertemuan taklim kita pagi hari ini, hari pertama di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Jadi dengan tiada terasa sampailah kita di hari ini memasuki tanggal 1 Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan keadaan kualitas keimanan kita kepada Allah, keadaan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah, mudah-mudahan di tahun baru ini semakin bertambah baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apabila kita mampu meningkatkan keadaan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah di tahun baru ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kana yaumuhu khairam min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu sawa'am min amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarram min amsih fahuwa halik. Barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya di hari ini atau di tahun baru ini jauh lebih baik dari hari kemarin atau dari tahun kemarin, bahwa robih, maka dia orang yang beruntung karena ada peningkatan. Dan barang siapa yang keadaannya sama saja di hari ini, di tahun ini, sama saja keadaannya dengan hari kemarin atau dengan tahun yang lalu,
maka dia termasuk orang yang rugi. Karena enggak ada peningkatan, begitu-begitu saja. Tahun kemarin nggak pernah hadir, tahun sekarang pun nggak pernah hadir, itu termasuk orang yang rugi, nggak ada peningkatan. Ya kalau bahasa kita, nggak mikir hidupnya, dia pikir hidupnya nggak akan mati kali, padahal bakal mati pasti. Kita butuh bekal nanti di akhirat. Nah baru dia akan menyesal nanti di akhirat. Dan barang siapa yang keadaannya di hari ini atau keadaannya di tahun baru ini malah justru sebaliknya semakin bertambah buruk dari tahun-tahun yang lalu, bahwa halik kata Nabi, maka dia orang yang akan celaka, orang yang akan menyesal nanti di akhirat, orang yang akan menderita. Artinya dalam hadis ini Rasulullah memberikan motivasi kepada kita agar hendaknya kita sebagai umat beliau selalu berusaha, berikhtiar, berjuang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah, juga meningkatkan akhlak kita lebih baik lagi, juga meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada ahlul bait Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah, kepada ulama, kepada agama, semakin bertambah lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa di awal tahun. Kemarin pada asar seharusnya kita berdoa doa akhir tahun pada asar kemarin. Dan semalam pada maghrib kita berdoa dengan doa awal tahun. Intinya kita memohon kepada Allah agar di tahun baru ini keadaan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, akhlak kita semakin bertambah baik lagi. Jadi jangan sampai begitu-begitu juga nggak ada peningkatan. Para jamaah, langsung saja pada kesempatan taklim pagi hari ini, izinkan Al-Fakir untuk membahas materi tentang disunahkannya membaca surah yang lebih panjang di rakaat pertama daripada di rakaat yang kedua. Jadi di dalam sholat, khususnya di dalam sholat fardu yang 5 waktu, dan ataupun pada umumnya di dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya, jadi kita disunahkan membaca surah setelah Fatihah di rakaat pertama itu disunahkan agar lebih panjang, lebih lama, lebih banyak daripada membaca surah di rakaat yang kedua. Keterangannya terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 19 baris yang ke-17 dari atas. Baik, keterangannya saya baca. Wa yusannu ayyutawwila qira'atal ula ala saniyah malam yarid nasun bitatwilis saniyah. Dan disunahkan, kalau kalimatnya disunahkan, apabila kita kerjakan itu, satu, kita akan mendapatkan pahala, yang kedua, fungsinya akan menyempurnakan sholat yang kita kerjakan. Dan disunahkan agar hendaknya memanjangkan bacaan surah di rakaat yang pertama. Jadi wayusanu lan den sunataken opo ayu tawila yen tak manjangaken ya si uwong qiraatal ula ing bacaan surah ing dalem rakaat kang kaping awal, alasaniyati ing atase rakaat kang kaping do. Jadi disunahkan
di dalam sholat, baik sholat 5 waktu dan ataupun sholat sunnah. Disunahkan agar hendaknya kita membaca surah setelah Fatihah di rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat kedua. Kira-kira jelas nggak ini? Jelas? Ya. Selagi tidak ada nas dari Nabi Muhammad SAW untuk memanjangkan bacaan surah di rakaat yang keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan keterangan ini sangatlah jelas bahwa membaca surah di rakaat pertama itu harus lebih panjang atau lebih banyak ayat yang dibacanya daripada membaca surah di rakaat kedua. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan agar kita bisa memahaminya dan sekaligus bisa mempraktekkannya nanti di dalam sholat. Jangan sampai di rakaat pertama kita baca surah pendek, justru yang dipanjangkan di rakaat kedua itu makruh. Kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, itu artinya menunjukkan bahwa sholat yang kita kerjakan enggak sempurna. Kalau sholatnya enggak sempurna, boleh jadi nanti sholatnya ditolak. Kemudian selanjutnya wayusanu, dan disunahkan opo ayyaqra'a, agar hendaknya seseorang membaca atau musolli, orang yang sholat membaca ala tartibil mushaf, membaca surah dengan tartibul mushaf. Yang dimaksud tartibul mushaf itu dengan mengikuti ketertiban surah-surah yang telah disusun dalam mushaf Al-Quran secara berurutan. Karena Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Ada surah ke-1 Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah, kesepuluh Yunus, dan seterusnya sampai surah ke-114 yaitu surah An-Nas. Nah itu sudah tartibul mushaf. Nah kita kalau baca Quran, baca surah di dalam sholat harus mengikuti susunan surat-surat yang telah ditetapkan dalam mushaf Al-Quran. Jangan dibalik, jangan mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Ya iya, kalau mundur mah ke belakang. Siapa bilang mundur ke depan? Ya iya, kalau maju ke depan. Siapa bilang maju ke belakang? Iya begitu maksudnya. Jangan mundur ke belakang. Contoh nih, surah yang terakhir, surah ke-114 An-Nas. Sebelum surah 114 tentu ada surah yang ke-113 yaitu surah Al-Falaq. Dan sebelum surah ke-113 tentu ada surah yang ke-112 yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, semestinya di rakaat pertama itu kita baca surah Al-Ikhlas. Nanti di rakaat kedua baru baca surah Al-Falaq. Tapi kalau ini kita praktekkan maka akan terjadi bahwa bacaan surah di rakaat kedua itu lebih panjang daripada bacaan surah di rakaat pertama. Karena Al-Ikhlas cuma 4 ayat. Al-Falaq 5 ayat. Sedangkan tadi disunahkannya di rakaat pertama agar kita membaca surah lebih panjang daripada membaca surah di rakaat kedua. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Manakah yang harus kita lakukan? Apa di rakaat pertama Al-Ikhlas, kemudian di rakaat kedua Al-Falaq? Kalau umpama di rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas dan di rakaat kedua baca Al-Falaq, itu sudah tartibul mushaf, sudah mengikuti susunan surah dalam mushaf Al-Quran. Karena Al-Ikhlas surah ke-112, Al-Falaq surah ke-113. Itu udah nyusun. Yang namanya ngitung pasti sebelum 113 tentu 112 dulu.
Makanya Al-Ikhlas dulu baru Al-Falaq, tapi akan terjadi di rakaat kedua jauh lebih panjang daripada di rakaat pertama, karena Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, beda 1 ayat. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, jawabannya adalah kullun muhtamal. Jawabannya kullun muhtamal. Kalau terjadi hal yang seperti ini, jawabannya adalah kullun muhtamal. Apa itu maksudnya? Maksudnya terserah keinginan yang membaca surah. Boleh di rakaat pertama Al-Ikhlas, di rakaat kedua Al-Falaq, dan itu sudah sesuai dengan tartibul mushaf, walaupun terjadi di rakaat pertama lebih panjang daripada di rakaat kedua. Atau boleh kalau umpama di rakaat kita baca surah Al-Ikhlas, surah ke-112 berjumlah 4 ayat, supaya di rakaat keduanya lebih pendek ayatnya, boleh kita baca surah Al-Kautsar sebanyak 3 ayat. Tapi akan terjadi apa? Akan terjadi tidak tertib mushaf. Tidak tertib mushaf. Karena surah Al-Kautsar itu surah ke-108. Surah ke-108. Sementara Al-Ikhlas surah ke-112. Tentu surah 108 adanya lebih dulu susunannya daripada surah ke-112, yaitu Al-Ikhlas. Nah, kalau seperti ini boleh kita memilih salah satunya. Mau di rakaat setelah Fatihah surah Al-Ikhlas, kemudian rakaat keduanya setelah Fatihah Al-Kautsar boleh. Walaupun tidak tertib mushaf, karena Al-Kautsar jumlah ayatnya lebih pendek daripada surah Al-Ikhlas. Atau boleh sebaliknya, di rakaat pertama Al-Ikhlas, nanti di rakaat kedua Al-Falaq. Walaupun jumlah surah Al-Falaq jauh lebih banyak daripada jumlah surah Al-Ikhlas, tapi itu sudah tertib mushaf. Kira-kira ini bisa dipahami nggak penjelasan saya ini? Bisa ya? Ya, saya berusaha untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau nggak paham juga, ini ada 2 kemungkinan. Mungkin sayanya yang salah ngomong, atau mungkin bapak-bapaknya yang ngantuk gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wayusanu, dan disunahkan opo ayyaqro'a, agar hendaknya musolli membaca ala tartibul mushaf, mengikuti tartibul mushaf. Tartibul mushaf itu artinya mengikuti susunan surah yang sudah disusun, yang sudah ditetapkan dalam mushaf Al-Quran, alat tawali, dan secara berurutan. Jadi kalau ibarat ngitung 1, 2, 3, 4, 5, nah itu udah tertib. Tapi kalau dibalik 5, 4, 3, 2, 1, mundur ke belakang, itu namanya enggak tertib. Apalagi diacak 1, 5, 4, 3, 2. Nah, itu apalagi kacau, itu mah liar. Malam takunil lati taliha atwala. Selagi nih. Jadi, dan disunahkan pula agar hendaknya membaca surah di dalam sholat supaya tartibul mushaf, yakni supaya tertib mengikuti susunan surah yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, dan secara berurutan, yakni tidak mundur ke belakang selagi surah yang di belakang tidak lebih panjang dari surah yang di depan. Lalu bagaimana jika umpama membaca surah di dalam sholat dengan tartibul mushaf dan dengan berurutan sesuai susunan surah yang ada di dalam mushaf Al-Quran, namun mengakibatkan bacaan surah di rakaat kedua lebih panjang atau lebih banyak daripada bacaan surah di rakaat yang pertama. Misalnya di rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 14, yaitu surah ke-112. Apakah di rakaat keduanya harus membaca surah Al-Falaq
sebanyak 5 ayat, yaitu surah ke-113. Atau apakah di rakaat keduanya harus membaca surah yang lebih pendek, namun mengakibatkan tidak tartibul mushaf, atau tidak berurutan sesuai susunan surah yang ada dalam Al-Quran. Misalnya di rakaat keduanya membaca surah Al-Kautsar sebanyak 3 ayat, yaitu surah ke-108. Maka jawabannya tadi, menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, jawabannya adalah kullun muhtamal. Maksudnya apa? Terserah keinginan pembacanya, terserah si imam. Gitu. Maksudnya salah satu dari keduanya boleh dilakukan. Tapi kalau kita nggak ngerti, mungkin saja kita nyalahin orang itu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sebenarnya bukan salah, kitanya yang belum paham. Siap. Apa nih semalam ya? Waktu Pak Darto telepon itu HP-nya lagi dipakai ngeliput sama si Eca. Maka liputnya terputus. Baik. Nah, ternyata bukan orang tersebut yang salah praktek. Ternyata kita yang menegur belum paham. Jadi kita jangan sembarangan menegur orang lain. Kamu salah, kalau kita belum paham. Bisa-bisa kita yang salah. Boleh kita ngasih tahu kepada orang lain bahwa itu salah kalau kitanya sudah paham. Kalau kitanya belum paham, jangan coba-coba negur orang lain. Nih contoh nih. Ada orang berdoa begini. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Tiba-tiba ada yang negur. Jangan warhamhuma, salah. Yang benar itu bukan warhamhuma, warhamhum. Nah, ini ketahuan, ini yang negor belum paham. Ketahuan. Kalau sama yang berilmu ketahuan, berarti yang negor belum paham. Jadi boleh dua macam. Boleh Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Yang kedua boleh Allahumma gfir lana wali walidina. Beda enggak? Tadi yang pertama mah wali walidaina. Sebelum ia berbaris fathah, berarti itu isim tasniyah. Tapi yang kedua mah wali walidina. Sebelum ia berbaris kasroh, dalnya kasroh, berarti itu jamak mudzakkar salim. Nah, kalau umpama dibaca Allahumma gfir lana wali walidina, nanti kesananya jangan warhamhuma, warhamhum. Jadi harus muafakoh, harus relevan, harus sesuai antara sohibul hal dengan isim domirnya disesuaikan. Isim domir jamak mudzakkar goib. Oleh karena walidina itu jamak mudzakkar salim, maka isim domir yang digunakannya hum. Jadi Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama robbauna, pakai waw jamak, kama robbauna shigoro. Nah, jadi ada wali walidaina, ada wali walidina. Dua-duanya boleh. Cuma beda shigoh. Kalau wali walidaina berarti itu isim tasniyah. Kalau menggunakan isim tasniyah, maka nanti domirnya huma, wali walidaina warham huma. Itu nyambung udah. Tapi kalau menggunakan jamak mudzakkar salim seperti wali walidina, maka isim domirnya jamak lagi, yaitu hum. Jadi wali walidina warham hum kama robbauna shigoro. Dua-duanya boleh kalau kita paham. Ini kita nggak paham, menegur orang yang udah paham, kan lucu. Pedek banget. Ada yang begitu? Ada. Siapa orangnya? Saya tahu orangnya. Nggak usah disebut namanya. Ya. Yang ketiga boleh. Kalau untuk diri sendiri. Kalau kita berdoa dengan doa tersebut untuk diri kita sendiri. Enggak diperuntukkan juga untuk orang lain. Artinya enggak ada yang mengamini.
maka pakai iya mutakalim wahdah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kalau untuk diri sendiri Allahumma, jadi boleh 3 macam. Boleh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Tapi kalau imam bacaannya seperti ini, jangan diaminin. Itu imam pelit, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Yang mengaminin, walaupun sampai bebusah mulutnya enggak kebagian. Karena itu diperuntukkan untuk diri sendiri. Allahumma gfirli, artinya Allah ampunilah aku. Kalau aku itu menunjukkan mutakalim wahdah untuk diri sendiri. Beda aku dengan kita, beda aku dengan kami. Tapi kalau Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami. Nah, yang mengamini kebagian, masuk dalam kategori kami. Nah, tapi kalau Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, di belakang bego lagi amin. Lah, lu mau nggak kebagian? Itu imam pelit namanya. Nah, kalau diamini Allahumma gfir lana. Kalau untuk diri sendiri Allahumma gfirli, sama dengan doa kunut. Kalau sholatnya munfarid, sholat subuhnya sendirian, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman apait. Tapi kalau kita jadi imam, di belakang ada makmum dan diamini oleh makmum, jangan dina Allahumma dina biman hadait. Tapi yang jelas yang nggak boleh mah Allahumma dono. Sebab kalau Allahumma dono nanti kesononya kasino Indro warkop dong. Nah, jadi boleh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kadang-kadang ada yang begini, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shigoro. Udah salah lagi. Ini ketahuan nggak pahamnya ini. Jadi antara hal dengan sahibul hal harus muafakoh. Kalau sahibul halnya tasniyah, ya halnya tasniyah. Kalau jamak ya jamak gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kembali, jadi boleh ya. Jadi kulun muhtamalun, terserah si pembaca aja. Tinggal milih maunya yang mana. Di rakaat pertama setelah Fatihah kulhu, kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah al-falaq boleh. Atau di rakaat pertama setelah Fatihah kulhu, di rakaat kedua setelah Fatihah al-kausar juga boleh. Yang penting kita paham, tahu keterangannya. Gitu. Jangan sampai ada imam di rakaat pertama baca Fatihah setelah Fatihah kulhu, di rakaat kedua setelah Fatihah baca al-kausar, kita tegur, kamu salah imam. Tapi negornya setelah beres sholat. Kamu salah, kan al-Fatihah al-Ikhlas surah ke-112, al-kausar surah ke-108. Seharusnya al-kausar dulu di rakaat pertama, al-Ikhlas baru di rakaat kedua. Pada itu dua-duanya boleh. Mau di rakaat pertama setelah Fatihah al-kausar dulu, kemudian rakaat kedua setelah Fatihah kulhu, boleh. Itu udah tartibul mushaf 108 112. Atau sebaliknya, di rakaat pertama setelah Fatihah kulhu 112, di rakaat kedua setelah Fatihah al-kausar 108 boleh, walaupun enggak tartibul mushaf, walaupun enggak mengikuti susunan surat dalam Al-Qur'an boleh. Kenapa? Alasannya karena al-kausar lebih pendek daripada al-Ikhlas. Gitu. Dua-duanya boleh, yang penting kitanya paham. Yang enggak boleh kita enggak paham, berani negor orang yang paham. Itu lucu namanya. Kalau bahasa saya itu namanya enggak mikir. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakah yang lebih soheh, yang lebih sorih, yang lebih asoh, yang lebih kuat? Apakah di rakaat pertama setelah Fatihah al-Ikhlas, kemudian di rakaat kedua setelah al-Fatihah al-Kausar? Atau apakah di rakaat pertama setelah al-Fatihah al-Ikhlas, kemudian di rakaat kedua setelah al-Fatihah al-Falaq? Mana yang lebih soheh? Mana yang lebih sorih? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih afdol? Dijawab di dalam kitab Fathul Mu'in. Jawabannya adalah mengutamakan tartibul mushaf. Al-aula tartibul mushaf. Yang lebih utama adalah
mengutamakan tartibul mushaf walaupun nantinya akan mengakibatkan surah yang dibaca di rakaat kedua lebih panjang daripada surah yang dibaca di rakaat pertama. Tapi kalau tartibul mushaf itu lebih utama. Jadi lebih utama kita mengutamakan tartibul mushaf, mengikuti susunan surah-surah yang sudah ditetapkan dalam mushaf Al-Quran. Jadi begini, nih mana yang lebih utama nih? Di rakaat pertama setelah Fatihah Qul Hu. Di rakaat kedua setelah Fatihah Al-Falaq. Itu yang pertama. Yang kedua, di rakaat pertama setelah Fatihah Qul Hu. Di rakaat kedua setelah Fatihah Al-Kausar. Mana yang lebih utama? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, karena mengikuti tartibul mushaf walaupun di rakaat pertama lebih panjang. Nah, begitu maksudnya. Jadi kita harus paham. Itulah barokahnya ngaji. Jadi kita tadinya nggak tahu jadi tahu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya wa innama tusannu qiraatul ayatil imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyah tukrahu lahu wa qila tahrumu. Dan sesungguhnya bahwa disunahkannya membaca surah atau membaca ayat Al-Quran di dalam sholat itu disunahkannya hanya bagi imam di dalam sholat berjamaah dan hanya bagi orang yang sholatnya munfarid atau sholatnya sendirian tidak berjamaah, dan bagi selain makmum yang dapat mendengar bacaan imamnya di dalam sholat jahriyah, yakni di dalam sholat 5 waktu yang disunahkan bacaan Fatihah dan surahnya dijaharkan, dikeraskan. Contohnya seperti sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, itu namanya sholat jahriyah. Kalau zuhur dan asar itu disunahkan bacaan Fatihah dan surahnya sir, pelan, nggak kedengaran sama orang lain, itu namanya sholat sirriyah. Nah, di dalam sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya dan subuh yang makmum dapat mendengarkan bacaan imamnya, maka makmum tidak boleh baca surah ketika imam sedang baca surah. Itu makruh, bahkan ada ulama yang berpendapat haram. Makmumnya setelah Fatihah baca surah Qul huwallahu ahad. Imam. Makmum juga baca surah di belakang. Qul huwallahu ahad nyaingin imam. Itu nggak boleh, makruh. Bagi makmum cukup mendengarkan bacaan surah yang dibaca oleh imam. Jangan ikut baca. Makruh, bahkan ada yang mengharamkannya. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 204. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibaca oleh imam, maka para makmum mendengar bacaan surah yang dibaca oleh imam. Fastami'u lahu wa ansitu, dan perhatikan. Kalau kita bisa memaknai, camkan maknanya dalam hati kita. Imam yang baca surah, kita yang memaknakan dalam hati, itu malah bagus. Jangan ikut-ikutan baca sama imam, nyaingin imam. Makruh itu. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Kemudian hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi begini, saya ulangi ya. Jadi begini. Jadi bahwa yang disunahkan, yang dibolehkan, yang diperintahkan membaca surah di dalam sholat hanya 3 golongan. Selain 3 golongan tidak boleh baca surah di dalam sholat. Makruh, bahkan ada yang mengharamkannya. Siapakah mereka yang 3 golongan? Pertama, imam di dalam sholat berjamaah. Yang disunahkan baca surah imam. Makmum kewajibannya mendengarkan bacaan surah yang dibaca oleh imam dalam sholat jamaah. Enggak usah ikut baca surah. Kalau kita paham artinya, camkan maknanya dalam hati kita. Imam yang baca surah, kita yang mengartikan. Kata imam, Qul huwallahu ahad.
Kita camkan mananya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Iya, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat meminta dan tempat menyembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jeng 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 jeng. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya munfarid. Kalau kita melakukan sholat fardu 5 waktu munfarid, sendirian nggak berjamaah, maka kita disunahkan membaca surah setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Jadi disunahkannya membaca surah hanya di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat ketiga dan keempat, untuk sholat yang bilangan rakaatnya 4 seperti zuhur, asar, isya, atau 3 rakaat seperti maghrib, itu enggak disunahkan membaca surah. Kemudian yang ketiga, makmum yang tidak dapat mendengar bacaan imamnya. Bagi makmum yang tidak dapat mendengar bacaan surah yang sedang dibaca oleh imam, maka baginya disunahkan membaca surah. Misalnya makmumnya bolot atau budeg, nah maka makmum boleh baca Fatihah dan baca surah, tapi jangan menyaingi imam, suaranya jangan keras-keras gitu. Atau makmumnya posisinya paling belakang, sementara jamaahnya banyak membludak dan nggak pakai pengeras suara, sehingga si makmum yang posisi belakang nggak dapat mendengar bacaan imam dengan baik. Boleh makmum seperti ini boleh baca surah kalau ia nggak mendengar bacaan imam. Tapi kalau dia mendengar bacaan imam dengan baik, maka dia makruh, tidak boleh baca surah. Makruh itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Para jamaah, demikian penjelasan tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan, bisa dipraktekkan di dalam ibadah kita. Jadi kita itu ibadah jangan asal-asalan, jangan melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, tanpa pengetahuan. Namanya itu ibadah asal-asalan. Kalau ibadahnya asal-asalan, tanpa didasari ilmu, tanpa didasari pengetahuan, ibadahnya nggak sempurna pasti. Sebab ada ulama mengatakan begini, al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin kahimarit tahun. Al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin kahimarit tahun. Orang yang melakukan ibadah tanpa mengetahui ilmunya, tanpa memahami ilmunya, tanpa didasari ilmunya, tanpa dilandasi ilmunya, kahimarit tahun, itu bagaikan keledai yang sangat kurus. Maksudnya ibadahnya enggak sempurna. Jadi sempurna atau tidaknya sholat yang kita lakukan atau ibadah yang lainnya yang kita kerjakan, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Jadi ilmu ini menjadi barometer, menjadi tolok ukur terhadap sempurna atau tidaknya sholat yang kita kerjakan, sempurna atau tidaknya amal soleh yang kita lakukan, sempurna atau tidaknya amal ibadah yang kita perbuat selama kita hidup dalam dunia, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Tentu orang yang ibadahnya didasari ilmunya akan jauh lebih baik, lebih sempurna daripada mereka yang ibadahnya tanpa ilmu. Contoh, nggak usah jauh-jauh, si A dan si B, dua-duanya baca Quran dan surat yang dibacanya sama. Si A baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 286. Si B juga baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 286. Dua-duanya baca Quran, yang baca surat yang sama. Tapi si A dia paham ilmu tajwid, paham hukum-hukum bacaan Quran dengan baik dan benar. Si B enggak. Kira-kira bacaannya sama enggak? Ayo kalau kita dengarkan. Kira-kira siapa yang lebih pasti bacaan Qurannya? Si A. Si B pasti banyak salahnya. Nah dari sini udah ketahuan. Ilmu itu nggak bohong, bisa dibuktikan ilmu itu, nyata ilmu itu. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Mak Endang baca Quran, branding sama Muammar ZA, Haji Muammar ZA, Qori internasional. Kira-kira bagusan siapa baca Qurannya? Bagusan Mak Endang kan? Pasti Bang Endang. Udah.
Nah, pasti lebih fasih bacaan Haji Muammar Jeddah karena dia sudah menguasai ilmu tentang tata cara baca Quran yang baik dan benar, yang pasti. Udah gitu pakai lagam enak, udah Mang Endang nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Mang Endang dengan anaknya yang baru di TK, pasti Mang Endang yang menang. Jadi artinya di atas orang berilmu masih ada orang berilmu. Artinya kita jangan merasa paling berilmu, jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ilmu fikih ini dari awal hingga akhir semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang hidayah, ilmu yang dapat bisa memperbaiki, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan sempurna. Yuk kita dasari ibadah kita dengan ilmu. Supaya kita mendapatkan ilmu, yuk kita istiqomah duduk di majlis ilmu. Insya Allah. Long life education, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Dicarilah ilmu dari semenjak lahir berada dalam buayan sampai masuk liang lahat sampai mati. Jadi kewajiban mencari ilmu agama itu nggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai mati. Selagi kita masih berakal sehat, masih diwajibkan mencari ilmu agama. Jadi mencari ilmu agama itu nggak terbatas dengan titel. Oh saya udah profesor, doktor, berarti udah nggak wajib lagi mencari ilmu. Nggak bisa begitu. Semakin bertambah ilmu pengetahuan agama kita, itu akan semakin terasa kekurangan kita. Akan semakin ketahuan, oh ternyata masih banyak ilmu Allah yang belum kita dapatkan. Demikian, akhirnya mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji atabata yaji wa ta'lami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Rabbana zidna ma'ala mubarakah yakfina lil ta'atika. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadhi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa'tina su'alana wastajib du'aana warzuqnal istiqamah bid dakwah wal ibadah
warzuqna husnal khatimah inda mamatina waghfir lana junubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.